Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat. Dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan bersumber dari laman jpnn.com dengan judul Angin Sepoi-sepoi dari Prof Judan untuk honorer non-database BKN. Nah, kira-kira Bapak Ibu bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, hingga saat ini belum ada regulasi yang secara khusus mengatur nasib honorer non-database BKN yang tidak lulus seleksi P3K 2024. Secara umum, yang bisa menjadi rujukan ialah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menyatakan bahwa mulai 2025 hanya dikenal dua jenis kepegawaian di instansi pemerintah, yakni PNS dan P3K. Pertanyaannya Bapak Ibu, nah bagaimana nasib honorer non-database BKN yang tidak lulus seleksi P3K 2024? Diketahui, honorer non-database BKN diberi kesempatan mendaftar seleksi P3K 2024 tahap 2. Namun Bapak Ibu, peluang honorer non-database BKN menjadi sempit setelah ada limpahan honorer database BKN ikut mendaftar seleksi P3K 2024 tahap 2. Dalam penentuan kelulusan, tetap saja honorer database BKN yang diprioritaskan. Perlu diketahui juga Bapak Ibu, masa pendaftaran seleksi P3K tahap 2 sempat diperpanjang 3 kali untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada non-ASN, khususnya honorer yang terdaftar dalam pangkalan data atau database BKN. Selanjutnya Bapak Ibu, pemerintah melalui Panselnas juga telah menetapkan kriteria pelamar tambahan, di mana honorer database BKN dapat mendaftar seleksi P3K tahap 2 sesuai syarat ketentuan yang diatur dalam Kepmenpan RB nomor 15 tahun 2025. Sekali lagi Bapak Ibu, pertanyaannya bagaimana nasib honorer non-database BKN ke depan? Adakah peluang mereka juga diangkat menjadi P3K paruh waktu? Jika merujuk Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025, pengadaan P3K paruh waktu hanya untuk honorer database BKN yang tidak terakomodasi dalam seleksi P3K 2024 dan CPNS 2024. Berikut informasi mengenai angin sepoi-sepoi untuk honorer non-database BKN. Nah, rupanya nasib honorer non-database BKN masuk daftar masalah dibahas dalam rapat koordinasi penataan tenaga non-ASN di kantor Kementerian Pan-RB Jakarta pada Jumat 31 Januari 2025. Nah Bapak Ibu, rapat ini dihadiri oleh Menpan RB Rini Widiantini, kemudian Kepala BKN Judan Arif Fakrullah, kemudian Mamen Pan RB Purwadi Arianto, Wakil Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto, kemudian Sekretaris Utama BKN Ima Sukmariah, kemudian Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN Herman, dan seluruh pejabat pimpinan tinggi media di lingkup Kemenpan RB. Pada kesempatan tersebut, Kepala BKN Profesor Judan Arif membahas langkah penyelesaian penataan tenaga non-ASN dan kelanjutan rangkaian seleksi P3K 2024. Adapun sejumlah poin pembahasan yakni menyangkut seleksi P3K tahap 2
yang menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk menyelesaikan tenaga non-ASN atau honorer. Prof. Judan juga menyampaikan lanjutan tahap seleksi P3K tahap 2 direncanakan akan diselenggarakan pada April 2025 dan target penyelesaian seluruh rangkaian seleksi pada bulan Juli 2025 mendatang. Nah, Prof. Judan juga menyinggung masalah nasib honorer non-database BKN. Namun, dia belum menjelaskan secara gamblang solusi yang akan diambil pemerintah. Saat ini, pemerintah masih fokus dalam penataan tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan data BKN. Namun, tidak menutup kemungkinan akan adanya alternatif lain terhadap tenaga non-ASN di luar pangkalan data yang sudah bekerja paling sedikit 2 tahun berturut-turut dan berstatus aktif, kata Prof. Judan dikutip dari keterangan resmi Humas BKN. Dalam rapat tersebut, Bapak Ibu, Judan juga mengungkapkan adanya pembahasan oleh BKN serta Kemenpan RB terkait skema dalam penyelesaian tenaga non-ASN serta perlindungan terhadap keberlanjutan pekerjaannya. Semua keputusan serta regulasi penataan tenaga non-ASN sedang disiapkan pemerintah. Kami berharap agar hal ini segera rampung beriringan dengan penyelesaian seleksi P3K tahap 2, ujar Kepala BKN Judan Arif. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi wawasan bagi Bapak Ibu semua, mudah dipahami dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.